Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Google Classroom. Nah, kemarin kan kita sudah membuat sebuah kelas di Google Classroom. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja sih yang ada pada Google Classroom. Oke, kita buka dulu Google Classroom-nya. Kita bisa buka Google Classroom-nya lewat pencarian Google, ataupun alamat URL-nya bisa kita ketik sini Google Classroom, ataupun kita bisa pilih menu di sini. Kita cari Google Classroom, kita klik. Tunggu sebentar. Oke, nah ini kelas kemarin yang kita buat ya di Google Classroom. Kelas 1A. Oke, kita klik. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, bagi orang yang baru membuat sebuah kelas di Google Classroom pasti masih bingung tentang fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Misalnya ini fiturnya apa sih? Ini fiturnya apa? Ini apa? Ini apa? Ini fungsinya sebagai apa? Ini di sini sebagai apa? Dan ini fungsinya apa? Oke. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Google Classroom ini. Oke, yang pertama kita misalnya mau merubah judul kelasnya ya. Misalnya kan di sini kita lihat mata pelajarannya itu berada pada bawah pendidikan agama. Misalnya saya ingin mata pelajarannya itu ada di sini, bukan kelasnya ya. Jadi supaya saya gampang mengetahui bahwa kelas saya ini adalah kelas pendidikan agama, mata pelajaran pendidikan agama. Begitupun dengan siswanya. Oke, cara menggantinya yaitu kita pilih gear yang ada di sini. Kemudian kita ganti di sini dengan mata pelajarannya dengan pendidikan. Misalnya ya, ini contoh pendidikan agama. Kemudian di sini kita hapus supaya di bawahnya tidak muncul lagi deskripsinya. Oke, sudah itu. Nah, di sini juga ada beberapa settingan yang bisa kalian lakukan. Nah, di sini misalnya settingan umum. Kalian ingin merubah kode kelasnya, kalian bisa reset di sini. Kalian bisa pilih reset dan kode kelasnya akan berganti. Atau kalian mau salin bisa juga di sini, atau mau tampilkan kode kelasnya bisa juga, atau mau nonaktifkan kode kelasnya bisa juga. Terserah kalian. Di sini ada juga sebagai forum. Forum kalian bisa setting di sini. Di sini kalian bisa pilih sesuka hati yang mana kalian bisa, yang cocok untuk settingan untuk kelas kalian. Oke, kemudian di sini tugas kelas di forum. Kalian di sini bisa aktifkan ya tugas kelas di forum. Kalian mau aktifkan notifikasinya atau sembunyikan notifikasinya atau tampilkan lampirannya dan detailnya. Nah, di sini kalian bisa pilih sendiri. Kemudian untuk penilaian, di sini kalian bisa setting penilaiannya bagaimana. Ada dimunculkan ke siswa itu poin totalnya atau bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, di sini kalian tentukan sendiri seperti apa. Nah, di sini kalian bisa pilih tombol ini kalau mau aktifkan tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa ya. Tapi kalau kalian sudah rubah sini, misalnya poin total. Nah, kalian tampilkan ke seluruh siswa poin totalnya berapa. Tapi kalau cuma dipilih tanpa nilai keseluruhan, itu tidak akan bisa diaktifkan tombolnya. Di sini kalian bisa tambahkan kategori nilai, terserah kalian kategori nilai. Misalnya poin maksimalnya 100 ya. Atau kalian kalau 100 terlalu banyak, kalian bisa pilih 10 saja. Selanjutnya, setelah kalian setting seperti ini ya, kalian rubah seperti ini, kalian simpan, jangan lupa klik simpan. Oke, sudah berubah kan, sudah muncul mata pelajarannya di atas, semester berapa, kode kelasnya apa ya. Kau tampilkan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita klik di bawah sini sudah tidak ada mata pelajarannya ya. Mata pelajarannya pendidikan agama karena sudah kita hapus tadi dan kita ganti di sini ya. Oke. Kemudian fitur selanjutnya yang perlu kalian tahu adalah ini. Nah, di bagian ini kalian bisa menuliskan sebuah pengumuman kepada siswa ataupun memberikan informasi kepada siswa apa yang perlu dilakukan.
Di sini juga ada fitur-fiturnya, misalnya kalian untuk siswa siapa saja yang mau dilihatkan informasinya ini, kalian bisa pilih siswanya nanti, atau mau semua siswa lihat informasi yang kalian bagikan, kalian bisa pilih ini, centang ini ya. Kemudian misalnya kalian punya lebih dari satu kelas, kalian bisa klik tombol ini, nanti muncul semua kelas-kelas di dalam Google Classroom kalian yang kalian buat. Misalnya informasi ini mau ditampilkan di seluruh kelas, tinggal pilih nanti centang seperti ini ya, ada nanti muncul centangannya. Kalau kalian memiliki dua atau lebih kelas, nanti kalian bisa centang di situ. Kalian pilih untuk tampilkan informasinya ke seluruh kelas. Misalnya kita ketikkan informasi, setelah kita mengetikkan informasi sini bla 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 ya, nanti kalian bisa mau tambahkan sebuah file ya, mau tambahkan file dari Google Drive, atau mau tambahkan sebuah link, atau tambahkan file yang berada di komputer, atau menambahkan file berada di link YouTube. Kalian bisa pilih ini salah satunya. Kemudian kalian bisa postingannya juga bisa kalian jadwal atau mau simpan dalam bentuk draft dulu. Jadi kalau kalian simpan dalam bentuk draft, itu tidak langsung dilihat oleh semua siswa. Jadi dia cuma tersimpan sebagai berkas di sini ya. Tapi kalau kalian pilih jadwalkan, itu dia memposting informasi yang ada di kalian tulis ini sesuai jadwal yang kalian sudah setting. Tapi kalau kalian klik posting, itu langsung terposting dan dilihat langsung oleh seluruh siswa. Ketika kalian mengklik posting. Oke. Kalau batal ya klik batal ya. Oke, itu adalah salah satu fitur yang berada di halaman utama. Selanjutnya kita bisa masuk ke fitur. Jadi di sisi kiri ini kalian bisa lihat ada beberapa kelas, ada kalender, ada untuk diperiksa, ada pendidikan kelas kalian pendidikan agama, dan kelas yang diarsipkan. Untuk fitur kelas, kalau kalian klik ini, kalian akan masuk ke Google Classroom dan melihat beberapa kelas. Kebetulan kita hanya membuat satu kelas, jadi satu kelas saja yang tampil. Kalau kalian klik kalender, jadi akan muncul kalender sini, dimulai tanggal berapa. Kemudian untuk diperiksa, jadi nanti di sini kalian bisa lihat kelas-kelas yang mau diperiksa. Di sini muncul misalnya kelas pendidikan agama, kalian pilih pendidikan agama ya. Misalnya ada tugas-tugas mahasiswa yang belum diperiksa, akan muncul di sini. Kalau sudah diperiksa akan masuk di menu ini ya, menu sebelahnya sudah diperiksa. Oke, selanjutnya kita masuk kelas pendidikan agama dulu. Oke, fitur selanjutnya untuk fitur menu tugas kelas. Kalau kalian klik ini, kita di sini, jadi pada menu tugas kelas di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ada Google Calendar, ada folder Drive Class. Ini folder Drive Class ini akan mengarah kepada Google Drive yang kalian miliki, tapi harus sesuai dengan email yang kalian pakai pada Google Classroom. Kemudian untuk membuat sebuah tugas ataupun materi, ataupun membuat sebuah topik pada Google Classroom, kalian bisa klik ini, menu buat. Jadi di menu buat ini banyak fasilitas yang kalian bisa gunakan. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan ada gunakan kembali postingan, dan ada topik. Jadi fungsinya untuk tugas ini, kalian bisa membuat sebuah tugas pada Google Classroom untuk siswa-siswa kalian. Untuk tugas kuis, kalian bisa buat tugas kuis untuk siswanya. Membuat sebuah pertanyaan juga di sini. Jadi di sini juga ada materi kalau kalian ingin membuat materi. Jadi untuk gunakan postingan kembali, misalnya kalian sudah punya sebuah postingan misalnya tugas, kemudian postingan itu yang akan digunakan kembali, kalian bisa menggunakan tombol ini ya. Kalian bisa menggunakan tombol ini, dan postingan itu akan tampil kembali ya, pada kelas lain juga bisa. Selanjutnya untuk topik, di sini kalian bisa berikan sebuah topik pada sebuah materi ataupun sebuah tugas. Misalnya kalian buat topiknya
pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama materinya di bawah apa. Nah, itu ya, itu sebuah topik. Kemudian pada fitur lainnya, fitur anggota, kalian bisa lihat sini anggotanya nanti atau siswanya, siapa saja siswanya. Kebetulan sini saya belum menambahkan siswa dan gurunya masih saya sendiri. Nah, kalau kalian mau tambahkan gurunya ya silahkan tulis alamat email gurunya atau nama gurunya siapa. Kemudian kamu tambahkan siswanya, klik saja ini, kemudian klik ketikkan nama email siswanya. Tapi kalau saya lebih praktisnya, saya membagikan kode kelasnya. Jadi kode kelasnya nanti dimasukkan oleh siswanya, kemudian tinggal join saja, langsung masuk secara otomatis. Kemudian fitur selanjutnya yaitu tombol nilai di sini. Di tombol nilai di sini nanti akan memunculkan semua nilai-nilai siswa kalian. Nah, ketika kalian sudah memeriksa semua tugas ataupun menilai semua tugas-tugas siswa kalian. Kemudian ada fitur selanjutnya yang perlu kalian tahu, bahwa kalau kalian merasa kelas ini sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak dipakai lagi, kalian merasa seperti itu, kalian bisa menghapus kelasnya ya. Misalnya atau terlalu banyak kelas, sudah terlalu banyak kelas kalian buat dan mungkin itu sedikit mengganggu kalian di tampilan utamanya. Jadi misalnya kalian punya banyak sekali kelas di sini, kemudian kalian ingin mengurangi kelas tersebut atau menghapus kelas tersebut, kalian bisa pilih tombol ini, kelas, kalian masuk di Google Classroom utamanya dulu, kemudian kalian pilih kelas yang ingin dihapus, misalnya ini, kalian klik, kemudian pilih arsip, kemudian arsipkan. Oke, sudah hilang kelasnya ya. Jadi sudah hilang kelasnya, berarti kalau hilang seperti ini belum tentu kelasnya sudah terhapus ya. Nah, filenya masih ada. Jadi ketika kita klik arsip, file kelas itu tidak terhapus dulu ya, belum terhapus. Jadi filenya belum terhapus, jadi dia masih diarsipkan di tempat file yang lain. Nah, di mana filenya? Jadi filenya itu berada di sini ya, kelas yang diarsipkan. Nah ini, jadi kelasnya masih ada ya di tempat arsip. Jadi misalnya kalian mau kembalikan kelasnya, kalian tinggal klik pulihkan. Kalau mau hapus ya hapus. Oke, misalnya saya pulihkan, dia akan kembali kelasnya. Oke, saya klik pulihkan, kita klik tombol kelas. Oke, sudah ada kembali kelasnya ya. Nah, jadi seperti itu caranya ketika kita ingin mengurangi jumlah kelas yang berlebihan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai fitur-fitur yang ada pada Google Classroom. Untuk video selanjutnya saya akan membahas cara menggunakan fasilitas yang berada pada tugas kelas, bagaimana membuat sebuah tugas, bagaimana cara membuat sebuah materi ataupun membuat topik ya, bagaimana menyusun sebuah nilai. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas mengenai hal tersebut. Oke, cukup sampai di sini video kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.